Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok L Fisika Material kelas A. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja solar panel tersebut dengan mekanisme secara materialnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdullah Ihsan. Saya Muhammad Roya. Saya Geofra Biladil Muhaid. Saya Tataya Mesarane. Saya Benar Pembudi. Baik, sini kita akan memulai penjelasannya. Tonton terus ya. Selamat pagi, kami dari kelompok L akan menjelaskan materi tentang sel surya. Kelompok kami beranggotakan saya Muhammad Royan, Geof Mirapita, Banar Pambudi, Abdullah Iksan, dan Kataya Mahesa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sel surya. Solar cell atau sel surya adalah perangkat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip efek fotovoltaik. Nah, efek voltaik sendiri adalah fenomena di mana tegangan listrik dihasilkan ketika dua elektroda yang terhubung pada material padat atau cairan menerima paparan cahaya. Karena itu, solar cell juga sering disebut sebagai sel fotovoltaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahan yang digunakan untuk membuat sel surya. Yang pertama itu ada sel silikon kristal. Sel surya berbahan silikon adalah pilihan yang paling umum digunakan dalam panel surya saat ini. Silikon kristal dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yang berbeda berdasarkan ukuran kristal pada wafer silikon yang digunakan dalam sel surya. Nah, sel silikon kristal ini ada dua. Yang pertama itu silikon polikristalin dan monokristalin. Selanjutnya ada sel film tipis. Panel surya dengan sel surya film tipis kurang umum dibandingkan dengan alternatif berbahan silikon kristal. Meskipun biasanya lebih murah, performanya tidak sebaik sel silikon kristal. Kelebihan dari sel film tipis ini adalah fleksibilitasnya yang membuatnya sedikit tahan lama. Bahan yang paling populer dalam sel surya film tipis itu ada silikon amorf, kadmium telurid, dan tembaga indium gallium. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja solar cell yang dibuat menggunakan sel silikon kristal. Dalam solar cell itu terdiri dari beberapa gabungan sel fotovoltaik. Nah, sel fotovoltaik itu terbuat dari gabungan dua silikon bertipe N dan tipe P, atau biasa disebut juga dengan PN junction. Untuk mengubah silikon murni menjadi silikon bertipe N dan tipe P, itu menggunakan sebuah metode yang disebut juga dengan doping atau penambahan suatu atom. Untuk mengubah silikon murni menjadi tipe N, itu ditambahkan atom fosfor yang memiliki 5 elektron valensi. Sedangkan untuk mengubah menjadi tipe P, itu ditambahkan atom boron yang memiliki 3 elektron valensi. Nah, terus hasil dari doping tersebut itu apa sih? Hasil dari doping tersebut itu menghasilkan sebuah elektron bebas untuk tipe N dan sebuah hole untuk tipe P. Nah, saat kedua silikon tersebut disatukan, itu terjadi sebuah eh, peristiwa yang menyebabkan elektron di tipe N itu bermigrasi ke tipe P untuk mengisi elektron hole yang ada di tipe P. Dari peristiwa tersebut itu akan terbentuk sebuah daerah yang namanya daerah depresi di antara batas tipe P dan tipe N. Nah, daerah depresi itu apa sih? Daerah depresi itu adalah suatu daerah yang nggak ada elektron dan hole sama sekali. Karena peristiwa migrasi tersebut, batas sisi N itu menjadi sedikit lebih positif dan batas sisi P itu menjadi sedikit lebih negatif. Oleh sebab itu, di daerah depresi itu terbentuk sebuah medan listrik. Nah, saat PN junction itu terkena cahaya di sisi N dan kemudian menembus hingga mencapai di daerah depresi, maka di daerah depresi itu akan terbentuk sebuah pasangan elektron hole. Mengapa begitu? Karena cahaya itu membawa energi foton. Nah, kemudian karena di daerah depresi itu eh, tidak ada elektron dan hole sama sekali, maka medan listrik yang ada di daerah depresi itu akan bekerja dengan mendorong pasangan elektron hole tersebut keluar dari daerah depresi dengan elektron menuju sisi N dan hole menuju sisi P. Setelah peristiwa tersebut membuat sisi N menjadi negatif dan sisi P menjadi positif yang menyebabkan adanya perbedaan potensial. Nah, terus ketika eh, terdapat beban eksternal yang dihubungkan
di satu sisi di kutub N dan satu sisinya lagi di kutub P, maka elektron dari sisi N akan bermigrasi menuju sisi P melalui beban eksternal tersebut. Nah, dampak dari peristiwa tersebut itu akan tercipta sebuah arus yang disebut juga dengan fotokarma. Nah, terus kalau kita lihat gambar yang ada di dalam PPT tersebut, sisi N-nya kan itu lebih tipis dibanding dengan sisi P. Mengapa begitu? Karena ini itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja sel. Nah, coba saat PN junction-nya sisi N-nya itu lebih tipis dikenai cahaya, maka cahaya itu akan mencapai ke daerah depresi yang lebih dalam. Sehingga pasangan elektron hole yang terbentuk itu akan lebih banyak. Oleh sebab itu, arus yang tercipta juga akan lebih tinggi. Nah, dari prinsip kerja tersebut itu tercipta sebuah persamaan, yaitu terdapat persamaan arus, persamaan tegangan open circuit, dan persamaan faktor pengisian atau fill factor yang dapat Anda lihat di dalam PPT tersebut. Nah, untuk solar cell yang baik itu dia memiliki fill factor di antara 70% hingga 80%. 85%, sorry. Karena eh, saat fill factor itu tinggi, itu menunjukkan bahwa sel surya itu dapat mengonversi sebagian besar arus foton dan tegangan open circuit menjadi daya output maksimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis panel surya. Yang pertama ada monokristalin silikon, sel surya yang terbuat dari silikon yang diiris tipis-tipis. Kelebihannya yaitu dapat menyerap cahaya matahari lebih efisien dibandingkan yang lainnya. Kekurangannya yaitu membutuhkan cahaya yang sangat terang. Lalu yang selanjutnya ada polikristalin silikon. Panel yang terbuat dari batang silikon yang dicairkan. Kelebihannya yaitu susunannya rapih dan rapat. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan cahaya yang sangat terang. Akan tetapi untuk efisiensinya dia lebih rendah dibandingkan monokristalin silikon. Lalu yang selanjutnya ada thin film solar cell. Panel yang dibuat dengan menggunakan sel surya yang tipis. Kelebihannya memiliki ukuran yang sangat tipis, ringan, dan lebih fleksibel. Kekurangannya yaitu efisiensinya cukup rendah. Lalu yang terakhir ada compound thin film triple junction photovoltaic, yaitu panel ini memiliki 3 lapisan. Panel ini digunakan untuk perangkat yang diterbangkan ke luar angkasa. Kelebihannya yaitu memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Kekurangannya yaitu bobotnya yang berat dan sangat rapuh. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang efisiensi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja solar panel itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada absorpsi cahaya, di mana semakin banyak cahaya yang diserap, maka semakin tinggi juga potensi efisiensinya. Dan yang kedua ada mobilitas elektron, di mana bahan yang memungkinkan untuk elektron bergerak lebih cepat akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Yang ketiga ada pengaruh suhu, di mana suhu yang terlalu tinggi dapat menurunkan efisiensi dari solar cell itu sendiri. Kemudian juga ada sudut dan orientasi, di mana sudut dan orientasi ini seperti sudut pemasangan yang optimal itu membantu memaksimalkan penyerapan cahaya matahari di sepanjang harinya. Dan juga material dan teknologi yang digunakan, contohnya panel dengan material berkualitas tinggi seperti silikon monokristalin itu memiliki efisiensi yang lebih baik gitu dibandingkan yang lainnya. Dan yang terakhir ada kebersihan panel, di mana debu, kotoran atau bayangan-bayangan yang dapat mengurangi penyerapan cahaya matahari ini dapat menjadi salah satu faktor juga untuk mempengaruhi kinerja dari solar panel itu sendiri. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kami, panel surya merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari energi surya, yang biasanya disebut juga dengan PV atau cell photoelectric, di mana bahan yang digunakan di sini merupakan bahan semikonduktor yang biasanya merupakan silikon. Dan di sini terdapat berbagai jenis silikon, yakni monokristalin silikon, polikristalin silikon,
sel dan lain sebagainya. Di mana yang membedakan di sini adalah campurannya ataupun proses dalam pembentukannya. Kemudian listrik di sini pada sel surya dihasilkan oleh proses NP junction atau perbedaan konsentrasi elektron pada bagian atas panel surya dan bagian bawahnya atau proses diffusion. Di mana seperti kita ketahui arus listrik merupakan sebuah elektron yang bergerak, di mana pada panel yang atas akan memiliki jumlah elektron yang lebih tinggi dan pada panel yang di bawah terdapat lubang-lubang yang nantinya akan diisi oleh panel yang ada di bagian atas dan akan bergerak. Dan disinilah listrik akan didapatkan. Dan perbedaan konsentrasi ini didapatkan dengan proses doping. Biasanya terdapat doping fosfor pada bagian atas dan doping boron pada bagian bawah. Adapun pada aplikasinya, dikarenakan panel surya ini menghasilkan listrik DC, biasanya pada skala besar akan dikonversi dulu menjadi listrik AC sebelum akan didistribusikan. Adapun pada aplikasi yang lebih kecil atau rumah ke rumah akan disimpan dulu ke baterai, kemudian ke konverter dan ke dan selanjutnya ke alat elektronik atau bisa juga langsung dari panel ke konverter dan langsung ke alat elektronik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok L kelas Fisika Material A. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.